Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulisin dengan NIM 4012311003. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah penyelesaian sengketa internasional, yaitu materi tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsipnya beserta contohnya. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hubungan antar negara. Nah, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai, ada berbagai prinsip hukum internasional yang menjadi pedoman. Nah, prinsip-prinsip ini telah teruji dalam praktik dan menjadi bagian integral dari sistem hukum internasionalnya. Jadi, di sini ada beberapa prinsip. Yaitu yang pertama ada prinsip damai dalam penyelesaian sengketa. Nah, dasar hukum dari prinsip ini adalah di pasal 2 ayat 3 Piagam UBB yang menegaskan bahwa semua anggota PBB itu wajib menyelesaikan sengketa internasionalnya melalui cara-cara yang damai, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata dan menjaga perdamaian dunia. Contohnya ada negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui mahkamah internasional. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip kedaulatan negara. Dasar hukum dari prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dari hukum internasional. Yang prinsip ini yang memiliki tujuan yaitu untuk menghormati kemerdekaan dan integritas wilayah suatu negara. Salah satu contohnya yaitu dalam penyelesaian sengketa, negara-negara yang bersengketa harus saling menghormati kedaulatan masing-masingnya. Yang ketiga atau prinsip yang ketiga yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum. Nah, dasar hukum dari prinsip persamaan di hadapan hukum ini yaitu semua negara, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum internasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah adanya diskriminasi dalam penyelesaian sengketa. Contohnya, semua negara itu pasti memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. Itulah salah satu contohnya. Prinsip yang keempat yaitu ada prinsip itikat baik. Dasar hukum dari prinsip itikat baik ini yaitu prinsip ini merupakan landasan bagi semua hubungan internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian sengketa secara damai. Contoh dari prinsip ini yaitu negara-negara yang bersengketa diharapkan untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, kelima ada prinsip non-intervensi yang memiliki dasar hukum yaitu prinsip ini melarang campur dalam urusan internal negara lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah terjadinya konflik. Nah, contoh dari prinsip ini yaitu suatu negara itu tidak boleh ikut campur dalam urusan politik dalam luar negeri negara lain. Prinsip yang keenam ada prinsip kesepakatan para pihak. Dasar hukumnya yaitu prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada kesepakatan antara negara-negara yang bersengketa yang bertujuan untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak atau semua orang. Salah satu contohnya yaitu ada perjanjian arbitrase yang merupakan contoh nyata dari
penerapan prinsip kesepakatan para pihak. Prinsip yang ketujuh yaitu ada prinsip hukum yang digunakan. Dasar hukumnya adalah negara-negara yang bersengketa dapat memilih hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya. Yang bertujuan untuk apa? Yaitu untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketanya. Salah satu contohnya yaitu ada negara-negara yang dapat memilih untuk menggunakan hukum internasional umum, hukum perjanjian bilateral, atau hukum domestik. Prinsip yang kedelapan ada prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini memiliki tujuan yaitu untuk menjamin bahwa prosedur penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat dan efisien. Salah satu contoh dari prinsip ini yaitu penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat seperti apa? Seperti mediasi atau arbitrase. Prinsip yang kesembilan ada prinsip keadilan. Nah, prinsip ini juga memiliki tujuan yaitu untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan adil bagi semua pihak yang bersengketa. Contohnya yaitu pengadilan internasional harus memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Dan prinsip yang ke-10 ada prinsip kepastian. Prinsip kepastian hukum. Prinsip ini juga memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan internasional. Salah satu contohnya adalah penggunaan preseden hukum dalam penyelesaian sengketa. Baik, semua prinsip hukum ini penting dalam penyelesaian sengketa internasional, dan prinsip ini pun diakui oleh negara-negara, organisasi-organisasi internasional, dan pihak-pihak swasta di seluruh dunia. Jadi dengan kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara-negara itu dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Contoh dari penerapan dalam kasus nyata, saya mengambil dalam sengketa Laut Cina Selatan. Nah, prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai menjadi sangat relevan. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini, mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka melalui yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada mediasi atau arbitrase, dan yang ketiga ada sembari tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara. Jadi dapat saya simpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional ini dalam penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Dengan kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara-negara pun dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan menghindari konflik bersenjata. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.